Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian akan kami beri judul Bukti bahwa Allah tak ada. Kenapa kami selalu membawakan tema atau membawakan judul yang serba kontradiktif? Judul yang serba sangar atau yang serba ekstrim. Tujuan kami hanyalah supaya hati kita yang tertidur pulas, hati kita yang tertidur lama, supaya lekas-lekas bangun, supaya lekas-lekas sadar. Kita yang selama ini tidur dan selalu bermimpi-mimpi di dalam kehidupan manusia kita, agar segera hijrah, agar segera bangun kepada dan ke dalam kehidupan uripe Allah. Jika tidak dengan judul-judul yang ekstrim, maka kita tak akan pernah tergugah dan hanya mimpi-mimpi saja di dalam kehidupan dunia ini. Sesuai kalimah di dalam adzan subuh barusan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya bagaimana ini? Salat yang bagaimana dan tidur yang bagaimana? Kalau kita kaji secara syariatnya, yakni ya kajiannya ya syariat, tidurnya badan, dan bangun
bangunnya badan. Kita belum sempat atau sampai menempuh atau menembus hati kita selama ini. Karena selama ini kita hanya berkaji dan kaji ala syariat saja. Padahal di dalam Al-Quran penuh syarat. Bukan syariat saja tapi makna hakikatnya, makna hatinya. Karena iman Islam, karena kufur kafir itu adanya di hati, bukan di dohir. Meskipun baju dohir kita baju takwa seperti ini, akan tetapi bila yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya, apa gunanya pakaian agama ini? Tak ada imbasnya, malah menjadikan kita semakin syirik kafir hati kita kepada Allah. Bila yang jadi Tuhan di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim. Maka inilah yang dimaksud tidur. Abdul Halimnya tidur, mimpi jadi Abdul Halim. Mimpi bertemu dengan angan-angannya. Mimpi bertemu dengan cita-citanya. Mimpi bertemu ilmu-ilmunya. Mimpi bertemu amal-amalnya. Mimpi bertemu dengan segala aktivitas-aktivitasnya di dalam kehidupan ini. Semuanya hanya mimpi saja. Itulah bukti bahwa sebenarnya Allah tak ada bagi Abdul Halimnya. Selama Abdul Halimnya masih ada. Selama Abdul Halimnya masih berperan. Selama Abdul Halimnya masih wujud. Selama Abdul Halimnya masih hidup. Dan selama Abdul Halimnya memegang peranan penting dan kekuasaan di dalam kehidupan ini, maka itulah bukti bahwa Allah tak ada. Sebab apa? Sebab selama ini hanya mitos saja. Hanya cerita dongeng saja bahwa Allah ada. Toh nyatanya di dalam hatiku Abdul Halim, Allahnya tak ada. Toh nyatanya di dalam hatiku Abdul Halim, Allahnya goib. Toh nyatanya di dalam hatiku Abdul Halim, Allahnya rawujud. Toh nyatanya di dalam hatiku Abdul Halim, Allahnya tak punya kuasa apapun atas semua yang ku kerjakan. Allah tak punya kuasa di dalam hidupku. Allah tak punya kuasa di dalam pergerakan-pergerakan badanku. Allah tak punya kekuasaan dengan ilmu-ilmuku. Allah tak punya kekuasaan di dalam amal-amalku. Inilah tanda bukti bahwa sebenarnya selama ini Allah tak ada bagi Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya merasa paling ada daripada Tuhannya, merasa paling hidup daripada hidup Tuhannya, merasa wujud daripada wujud Tuhannya, merasa berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Selama ini Abdul Halimnya jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Inilah bukti bahwa Abdul Halim dan bukti bahwa kepada seluruh manusia selama ini ternyata Allahnya tidak ada. Buktinya Allah tidak ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Nyata bukan kalau Allah tidak ada? Terbukti bukan bila Allah itu tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak punya kuasa. Jangankan punya kuasa, hidup saja tidak punya Allah. Jangankan berkuasa atas makhluknya, Allahnya saja goib, tidak ada. Bagaimana mungkin yang tak ada menguasai yang ada? Bagaimana mungkin yang goib
menguasai yang wujud. Semua itu kan bertolak belakang. Kita selama ini mengaku memeluk suatu agama. Memeluk suatu agama yang selalu mengesahkan Allah. Agama apapun kita, nama apapun agama kita, bila di dalam hati kita, diri kita masih ada daripada Tuhan, ya semuanya itu tanda bukti bahwa kita belum bertuhan. Karena Tuhannya tidak ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Itulah bukti yang sangat amat nyatanya pada seluruh manusia bahwa Allah tidak ada bagi manusia. Bila manusianya masih ada, bagaimana mungkin Allah ada? Bila manusianya masih wujud di dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah wujud? Tentu Allah gaib. Bila masih ada diri kemanusiaannya di dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah bisa nyata bagi manusia? Jadi yang nyata bagi Allah itu ya Allah sendiri. Yang hidup bagi Allah itu ya Allah sendiri. Yang ada bagi Allah itu ya Allah sendiri. Yang nyata bagi Allah itu ya Allah sendiri. Yang berkuasa bagi Allah itu ya Allah sendiri. Berarti hidup, wujud, kuasa dan sebagainya itu semua hanyalah milik Allah bila Allahnya yang paling wujud di dalam hati kita. Namun bila diri kita yang lebih wujud, namun bila diri kita yang lebih hidup, namun bila diri kita yang lebih berkuasa daripada kuasa hidup dan wujudnya Allah, ya tentunya semua kekuasaan berpulang ke dalam mimpi, di dalam kemanusiaannya, tidur lelap di dalam mimpi-mimpinya. Ketika syakaratul maut tiba, maka manusia sama-sama melotot, melongo, kaget. Loh, itulah hari penyesalan, itulah hari kebinasaan, itulah hari di mana kita selama ini akan bangun di dalam tidur panjang kita di dalam dunia ini. Karena di dalam hati kita yang ada hanyalah kita sendiri, maka ketika disuruh lepas harta, disuruh lepas hidup, disuruh lepas badan, disuruh lepas ilmu, disuruh lepas amal ibadah, semua itu sangat memberatkan. Bahkan sangat mengadab hati kita bila hari keterpaksaan itu tiba. Yakni baiatul akbar, baiatul paksa, baiat di mana manusia dipaksa pulang dengan azab yang pedih karena kebanyakan tidur. Maka dibangunkanlah dengan siksa dan paksa, dengan azab yang pedih. Maknanya siksa, paksa, azab yang pedih itu apa? Selama ini kan kita berbajukan hidup yang bukan hidup kita. Selama ini kan kita berbajukan badan yang bukan milik kita. Selama ini kan kita berbajukan ilmu yang bukan milik kita. Selama ini kan kita berbajukan amal yang sebenarnya bukan amal kita. Selama ini kan kita berbajukan kekayaan yang mana kekayaan sesungguhnya bukan milik kita. Selama ini kan kita berbajukan keberhasilan atas semua cita-cita yang kita harapkan. Padahal semua itu bukan milik kita. Itulah yang merasa berat dan yang merasa terazab, sakit. Karena kita sudah memegang erat
baju-baju yang bukan milik kita. Sehingga kita diazab. Jangankan saat syakaratul maut. Ketika saat ini pun bila yang terjadi di dalam diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita akan terbakar, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan merana sengsara dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu kenapa? Karena Allah-nya tak ada. Itulah bukti kesengsaraan manusia. Ketika Allah tidak adakan, Allah digoibkan, ya sengsaralah hidup manusia tanpa Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan bersama, marilah kita menuju ke dalam diri, menebus lorong pintu 7 langit dan menebus lorong pintu 7 bumi untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha, untuk mi'raj kepada Arsyil Azim, untuk mi'raj kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Jadi siapakah yang bisa mengheningkan cipta? Ketika manusianya sudah lenyap, ketika manusianya sudah gaib, ketika manusianya sudah tak wujud lagi di dalam hatinya, karena hati, roh, nyawa, jiwa, dan kehidupan ini hanyalah milik Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat dan sesungguhnya ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Rabbul Alamin. Itulah nyata bahwa Allah ada ketika manusianya sudah tak ada. Namun bila manusianya masih ada di dalam hatinya, maka Allah pasti tidak ada. Allah pasti gaib. Berarti bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih manusianya, berarti itulah tanda-tanda kita selama ini tersesat jalannya di dalam kehidupan Siratul Mustaqim ini. Tersesat jatuh ke lembah neraka. Tersesat jatuh kumpul dengan iblis dan setan. Maka dari itu terazablah manusia di dalam hatinya dan di luar hatinya terhadap apa-apa yang dihadapinya. Terhadap masalah-masalah apapun yang dihadapinya, manusia terbakar dan terazab di dalam kehidupan ini. Hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kekurangan, hidup penuh dengan gejolak hawa nafsu. Kenapa?
Itulah tanda tersesatnya hati kita selama ini. Karena kita menyangka, karena kita merasa yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan. Lalu Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita semua, apakah Tuhan atau apakah Allah mampu memberi petunjuk iman kepada seluruh manusia? Sedangkan praktek di dalam kehidupan ini banyak manusia yang tersesat jalannya dari jalan Tuhannya. Logikanya selama ini kan seluruh manusia, bila dikatakan manusia berarti yang ada, yang wujud, yang hidup di dalam hatinya kan manusia. Berarti seluruh manusia selama ini tersesat jalannya karena masih ada manusianya. Karena masih wujud manusianya di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya. Apakah Tuhan, apakah Allah tidak bisa menjadikan manusia beriman? Ya bisa. Seluruh manusia itu kan datang dan pergi. Seluruh manusia itu kan dihidupkan dan dimatikan. Seluruh manusia itu kan didatangkan dan dipulangkan. Seluruhnya nanti ya ketemu jalan pulang. Meskipun dengan keterpaksaan, meskipun dengan kesakitan, meskipun dengan penderitaan di dalam pengembaliannya. Jadi di dunia ini tanda-tanda orang yang tersesat dan tanda-tanda orang yang selamat itu yang bagaimana? Tanda-tanda orang yang tersesat itu adalah rojiun hatinya. Rojiun apa yang dikalamkannya. Rojiun pulang apa yang menjadi pendapat hatinya. Pasti memihak atau pasti pulang kepada awake dewe. Ilmu, amal, kekayaan, kebanggaan, kemuliaan pulang kepada awake dewe. Itulah yang dimaksud orang-orang yang tersesat jalannya. Meskipun pakaiannya baju agama, tapi bila di dalam hatinya kita masih merasa lebih ada daripada yang ada, kita masih merasa hidup daripada hidupnya Allah, kita masih merasa nyata kedirian manusia kita dibanding Allah, yaitulah manusia yang tersesat. Ya sama, saya pun juga begitu. Bila Abdul Halimnya yang nyata di dalam hatiku, Abdul Halimnya yang hidup di dalam hatiku, ya sama-sama tersesatnya kita semua. Wahai anak cucu setan, berbangkitlah kembali kepada anak cucu Adam. Akuilah keadamanmu, akuilah Bapa Adamu. Jangan kau mengaku-aku setan sebagai keturunan-keturunanmu. Selama ini kan kita mengaku merasa lebih ada daripada Allah. Kita merasa lebih wujud daripada Allah. Kita merasa hidup daripada Allah. Itulah bukti bahwa kita selama ini jadi setan kumpul. Setan jadi anak buahnya. Setan jadi rasul-rasulnya. Setan jadi utusan-utusannya. Setan jadi pesuruh-pesuruhnya. Setan selama ini tanpa kita sadari selama ini. Itulah bukti-bukti bahwa Allah itu tak ada di dalam hati kita ketika kitanya yang masih ada. Mari kita buka di surat Yunus ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadikan orang-orang yang beriman? Jadi Allah mampu mengembalikan seluruh manusia, menjadikan iman seluruh manusia kepada Allah. Tapi ya nanti terwujudnya ketika kita sudah pulang, nyatalah hanya Allah yang benar, bukan kita yang benar. Selanjutnya Yunus ayat yang ke-100. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpahkan azab kepada orang yang tak mengerti, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak berakal. Yakni akalnya tidak dipakai, logikanya tidak dipakai, beramal, beriman atau bertuhan, beragama dan bertuhannya, akalnya tidak dipakai, logikanya tidak dipakai, yang dipakai hanya angen-angen wae. Yang dipakai hanyalah imajinasi saja. Yang dipakai hanyalah bayang-bayang wae. Besok ada alam kubur, besok ada siksa kubur, besok ada hari kiamat, besok ada kebangkitan, besok ada yaumul hisab, besok ada wassiratul mustaqim. Semuanya hanya angen-angen wae. Ndak nyata. Manusia selama ini pertuhankan kepada angan-angannya, ya disiksa manusianya karena tidak menyembah Tuhan, karena tidak mengabdi kepada Tuhan, karena tidak kembali kepada Tuhan, ya dihukumlah manusia di lembah jahanam dengan angan-angannya sendiri. Karena manusia mengedepankan dirinya daripada mengedepankan Tuhannya di dalam hatinya. Karena manusia selama ini menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan menjadi pemimpin-pemimpin dirinya sendiri di dalam hatinya. Maka tersesatlah manusia. Kapan manusia bisa kembali kepada Allah? Ya nunggu Baiatul Akbar dengan izin Allah. Dengan izin Allah berarti yang mengizini Allah apa manusia. Bila masih manusia yang merasa melakukan segala hal dan segala sesuatu, ya berarti ya belum diizinkan Allah. Kenapa? Karena manusianya mentiadakan Allah. Apa makna dari izin Allah itu? Ketika manusianya sudah tak mampu lagi melakukan apa-apa, berarti manusianya sudah tak mampu lagi mewujudkan dirinya, berarti manusia sudah tak mampu lagi menghidupkan dirinya, berarti bila manusianya tak mampu lagi menguasai dirinya, ketika manusianya sudah tak mampu lagi sholat, ibadah, berilmu dan berjalan,
dan sebagainya, maka semua kembali kepada izin Allah. Itulah yang dimaksud izin Allah. Ketika kita tidak mengizinkan hawa nafsu kita sendiri, yang jadi Tuhan di dalam hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang hanya sebentar ini bisa menambah wawasan kita di dalam bertuhan, menambah kesadaran kita, membangunkan dari tidur yang panjang diri kita selama ini. Semoga kita disegerakan mendapat izinnya Allah daripada mendapatkan izinnya syaitan laknatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita akhiri dengan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.